Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini saya menjumpai dan menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan di dalam Motivasi Pagi saat ini terambil di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan manusia tidak ada yang sempurna. Terkadang jalan kita tersesat di tengah hiruk pikuknya dunia ini. Tetapi jalan Tuhan tak pernah terpengaruh dengan situasi dan keadaan dunia yang selalu berubah. Kesempurnaan yang ada di dalam pribadi Allah layak untuk dipikirkan dengan sungguh-sungguh, layak untuk menerima kekaguman kita, bahkan penyerahan diri. Dia secara sempurna, kudus, benar, dan berkuasa. Dia benar dalam hal mengasihi, dia benar dalam hal menghakimi untuk menyatakan keadilannya. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, Raja Daud mengungkapkan bahwa jalan-jalan Tuhan itu sempurna adanya. Janji Tuhan itu murni karena sabdanya adalah Tuhan sendiri. Bagi Daud, Tuhan adalah perisai dan gunung batu tempat perlindungannya. Bahwa Daud begitu yakin Allah adalah gunung batu yang menjadi perlindungannya, yang menjadi harapan satu-satunya, dan yang akan menjawab segala doa-doanya. Bahkan Allah juga yang meluputkannya dari kematian. Oleh karena itu, dari pengalaman Daud ini, sedikitnya ada 3 hal yang dapat kita teladani. Antara lain, pengakuan Daud bahwa jalan Allah itu sempurna dan murni. Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar jalan kita pun menuju jalan Allah yang sempurna. Yaitu yang pertama, kita harus menguasai pikiran kita. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, setiap pergumulan hidup selalu dimulai dari pikiran. Oleh karena itu, segala informasi yang terekam dalam pikiran harus dikendalikan supaya tidak mengganggu pikiran kita. Jangan sampai keadaan yang menguasai atau mempengaruhi pikiran kita. Sebaliknya, kita harus menguasai pikiran kita dengan berdiam diri dan berdoa untuk mendekatkan diri serta bersandar hanya kepada Tuhan. Karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Efesus 3 ayat 20. Selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan memiliki lebih daripada yang kita pikirkan. Itu bagian pertama yang harus kita lakukan. Bagian kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus menguasai hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu berusaha mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik. Karena semua aktivitas yang baik ataupun yang tidak baik itu akan terekam di dalam memori otak kita. Jika kita banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, banyak melakukan hal yang baik dan banyak berbuat kebaikan, maka setiap kali hati kita memberi respon, akan muncul adalah respon yang positif. Karena respon awal daripada apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, isilah hati kita dengan hal-hal yang baik, terutama ketika ada dalam masa-masa sulit. Apabila kita mampu menguasai hati kita, maka segala yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan itulah yang akan keluar sebagai respon kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu yang kedua yang harus kita lakukan.
Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus menguasai keputusan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menguasai keputusan kita dengan berjalan dalam hikmat Tuhan. Sebelum memutuskan dan menghadapi bangsa Amalek di Ziklag, Daud berdiam diri, mendengar dan meminta pimpinan Tuhan, dan akhirnya Daud menang. Kalau hari ini kita memutuskan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, marilah kita masing-masing mendekatkan diri dan mencari maksud Tuhan. Yesaya 5 ayat 21, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, kesempurnaan jalan yang Raja Daud pelajari memang tidak semulus jalan yang ada di dalam benak dan pikiran kita. Bagi Raja Daud, kesempurnaan jalan Allah dapat dirasakan justru pada waktu Allah menjadi perisai bagi dirinya saat-saat mengalami kesesakan. Dengan perkataan lain, dia merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya sendirian, termasuk saat dia berada dalam kondisi kesesakan. Itulah jalan Tuhan. Karena itu, jangan berpikir bahwa jalan Tuhan itu mulus, tak berkelok, dan tak berlubang. Tetapi pikirkanlah bahwa jalan Allah itu adalah bahwa Allah menemani kita melewati setiap detik demi detik di dalam hidup kita. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita belajar mentaati firman Tuhan, kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Maka kita akan menikmati kekayaan-kekayaan firman Tuhan, hikmat Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna, yang akan menolong, menuntun kehidupan kita melewati hari-hari dalam hidup kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat bekerja, lakukan yang terbaik, ikuti jalan Tuhan, maka engkau akan menemukan perkenan Tuhan dalam hidupmu sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.